Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat kue tradisional. Kuenya sangat lembut, kenyal ya teman-teman. Legit dan gurih ya teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Di sini saya akan membuat putri mandi. Dan kemudian di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya siapkan tepung ketan, tepung beras ketan ya teman-teman. 250 gram. Dan kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan ukuran 65 ml ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan kemudian di sini saya siapkan air dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan pewarna hijau, pewarna makanan secukupnya. Di sini saya menggunakan 150 ml air hangat ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai pewarnanya larut dan kemudian ini saya sisihkan. Kemudian ini tepung ketan yang sudah diberi santan, ini saya aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula ya teman-teman. Disesuaikan. Kemudian saya masukkan air yang sudah diberi pewarna sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Dan kemudian ini saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian ini diremas-remas pelan-pelan sambil ditambahkan air yang sudah diberi pewarna makanan ya teman-teman, warna hijau. Jika teman-teman punya daun pandan boleh menggunakan daun pandan ya teman-teman. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya tidak menggunakan air pandan. Saya menggunakan pewarna makanan warna hijau. Terus diuleni sampai terbentuk adonan ya teman-teman. Dan adonannya benar-benar lembut dan kalis ya teman-teman. Terus diuleni sampai benar-benar terbentuk adonan yang lembut ya teman-teman. Adonannya jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras ya teman-teman. Sedang disesuaikan, yang penting bisa dibentuk nanti ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya sisihkan. Dan di sini saya siapkan isiannya. Di sini saya menggunakan kinca kelapa. Ini sudah saya buat dari sebelumnya. Di video sebelumnya sudah ada pembuatan video saya waktu membuat kinca kelapa ya teman-teman. Kemudian ini dikepal-kepal seperti ini. Sebesar telur puyuh ya teman-teman. Disesuaikan ya teman-teman untuk isiannya. Dikepal-kepal seperti ini supaya padat. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Dan siap kita membuat teman-teman. Saya ambil adonan sebesar telur ya teman-teman. Kemudian saya pipihkan. Dan kemudian saya isi dengan kinca kelapanya. Dan kemudian saya bungkus. Dan saya putar-putar seperti ini. Dironding ya teman-teman dengan tangan seperti ini. Sampai halus. Diratakan. Nah seperti ini teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kue ini kue tradisional, kue jadul ya teman-teman. Tapi rasanya tetap enak teman-teman. Dironding di tangan ya teman-teman sampai halus.
supaya kincanya tidak keluar. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini saya siapkan air dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya masukkan satu persatu ya teman-teman, sambil membuat langsung dicemplungin ke airnya yang mendidih ya teman-teman, supaya kincanya tidak keluar dan tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Jadi begitu membuat dironding langsung dicemplungin ke air ya teman-teman. Dimasukkan satu persatu seperti ini, diberi jarak supaya tidak lengket satu sama lain. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Kue ini cocok banget buat ide jualan ya teman-teman. Dan kue ini cocok banget buat hidangan berbuka puasa ya teman-teman. Rasanya mantep banget. Dan kemudian ini saya sisir pelan-pelan ya teman-teman, supaya tidak terluka dan kincanya tidak keluar. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terus direbus sampai benar-benar matang ya teman-teman, dan diusahakan bola-bolanya itu mengapung dengan sendirinya ya teman-teman. Kalau sudah mengapung tandanya bola-bolanya sudah matang ya teman-teman. Ini direbus sampai beberapa saat sampai benar-benar matang ya teman-teman, dan ini sudah mulai mengapung ya teman-teman, kelihatan. Dan ini sudah mengapung semuanya. Kemudian saya angkat satu persatu ya teman-teman. Kalau sudah mengapung seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Tapi jangan terlalu kematangan ya teman-teman. Nanti kalau terlalu kematangan hancur dengan sendirinya, nanti terlalu lembek jadinya. Ya teman-teman, seperti ini diangkat satu persatu. Nah ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan sampai ditunggu uap panasnya berkurang. Kemudian di sini saya siapkan 100 gram tepung beras. Kemudian saya tambahkan air, saya larutkan dengan air. Di sini menggunakan air biasa ya teman-teman, suhu ruang. Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Di sini saya menggunakan air suhu ruang 200 ml ya teman-teman. Saya masukkan airnya sedikit demi sedikit dan terus diaduk-aduk sampai tepung berasnya larut ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, tepungnya sudah mulai larut. Harus benar-benar larut ya teman-teman, supaya nanti buburnya tidak bergerindil ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan air 500 ml. Kemudian tepung beras yang sudah saya larutkan dengan air, kemudian saya masukkan ke dalam air yang di dalam panci. Kemudian saya saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Ini saya membuat bubur sumsumnya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk untuk memastikan tepungnya benar-benar larut ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali
sampai semua santannya larut ya teman-teman. Ini belum saya nyalakan api ya teman-teman, diaduk-aduk dulu sampai semua tercampur merata supaya tidak ada bahan yang bergerindil nantinya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan gula pasir 3 sendok teh ya teman-teman penuh. Bubur sumsumnya jangan terlalu manis ya teman-teman, agak gurih-gurih manis gitu ya teman-teman, jangan terlalu manis banget gitu. Terus diaduk-aduk sampai semua tercampur merata dan larut. Dan kemudian ini saya nyalakan api kompor ya teman-teman. Terus diaduk-aduk pelan-pelan dengan api kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong, di bawah pancinya tidak bergerak. Terus diaduk-aduk sampai bubur sumsumnya matang ya teman-teman. Pelan-pelan seperti ini, tapi bubur sumsumnya jangan terlalu kental ya teman-teman, agak encer. Nah seperti ini sudah mulai meletup-meletup ya teman-teman. Ini tandanya sudah mulai matang ya teman-teman. Bubur sumsum kalau sudah meletup-meletup seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Supaya lebih tanek lagi, saya masak beberapa menit lagi ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Nah seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu kental. Kemudian saya tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, mantep teman-teman, sumer-sumer manisnya teman-teman. Kemudian saya matikan api kompor dan siap kita sajikan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya ambil mangkuk dan saya ambil bola-bola hijaunya. Saya ambil 2 terlebih dahulu. Jadi cara penyajiannya putri mandinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya tutupi dengan bubur sumsumnya ya teman-teman. Saya ambil beberapa sendok sayur dari bubur sumsumnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi di atasnya bola-bolanya ya teman-teman, supaya kelihatan tambah cantik ya teman-teman. Ini saya ambil lagi dan saya tambahkan 1 lagi. Nah seperti ini teman-teman, kelihatan cantik banget dan siap kita coba teman-teman. Ini saya akan mencoba mencicipinya. Saya ambil 1 bola-bola putri mandinya dan saya sirami dengan bubur sumsumnya teman-teman. Nih teman-teman, kelihatan kenyal banget teman-teman. Wow teman-teman, lihat nih, kenyal banget teman-teman tuh. Saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman, kenyal, legit, gurih, mantep pokoknya teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan teman-teman. Jika teman-teman berkenan, recommended banget teman-teman, mantep pokoknya. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.